Sudah bergabung bersama kami juru bicara Partai Gerindra Astrio Veligan dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Bang Astrio, selamat sore. Selamat sore, Kevin. Sore, Mas Rio. Terima kasih atas waktu bersama kami di Prime Time News, Mas Burhan. Kita sudah tahu ya sebetulnya betapa dekat Prabowo Subianto dengan Joko Widodo, tapi kenapa kemudian hubungan kedekatan itu perlu ditegaskan kembali dalam momen perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, yang dimana dalam acara itu Pak Jokowi mendapatkan tempat yang sangat spesial, Mas Burhan? Ya, saya kira tidak mengagetkan ya ketika Presiden Prabowo memberi tempat khusus buat Pak Jokowi, karena karakter Pak Prabowo itu sangat menghargai budi orang lain. Dan kalau kita lihat pengalaman politik Pak Prabowo sejak 2004 maju dalam konvensi Capres Partai Golkar, itu sudah berkali-kali melalui kontestasi elektoral dan belum berhasil. Baru pada masa 2024 ketika didukung penuh oleh Pak Jokowi sebagai Capres di 2024, Pak Prabowo akhirnya bisa meraih keberhasilan. Jadi sulit untuk membayangkan Pak Prabowo tidak berbalas budi pada orang yang sudah berhasil mengantarkan beliau ke puncak kekuasaan, dan itu penegasan terutama sejak Pak Prabowo menyampaikan pidato di acara Muslimat NU beberapa waktu lalu. Kebetulan, Kevin, itu bersamaan dengan suara-suara di belakang layar berkaitan dengan tarik ulur masuknya PD Perjuangan ke dalam koalisi Pak Prabowo yang membawa semacam termin persyaratan, yaitu menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari ini itu menegaskan kalau PD Perjuangan ingin masuk tidak boleh menjauhkan dirinya dengan Pak Jokowi. Oke, sebelum saya ke Bang Astrio, kita akan lihat dulu ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berikut ini. Tidak punya ambisi untuk bikin ini dan bikin itu. Saya kenal, saya kabinet beliau 5 tahun. Saya saksi. Pikiran beliau hanya untuk rakyat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Ya, Bang Astrio, apakah memang ada hubungannya dengan PDIP ketika Pak Prabowo memberikan tempat yang sangat spesial begitu kepada Pak Jokowi? Mas Kevin, saya rasa terlalu jauh jika harus dikaitkan dengan hubungan baik yang memang sudah dibina dengan PDI Perjuangan. Perlu diketahui bersama bahwa sebelum Presiden Prabowo dilantik, Presiden yang menjabat sebelumnya adalah Presiden Joko Widodo. Dan memang sebelum di acara di Sentul tadi, Presiden Prabowo mengatakan dengan jelas bahwa ini merupakan salah satu proses transisi yang paling mulus, bukan hanya di sejarah Republik ini, tapi juga mungkin di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama, bahkan di negara-negara maju sekalipun, kita sering melihat banyak sekali proses-proses transisi yang kurang mulus, dan akhirnya tidak terjadi kontinuitas, tidak terjadi sinergitas antara satu administrasi dengan administrasi lainnya. Saya rasa hubungan baik ini adalah contoh nyata dari Presiden Prabowo yang selalu berulang-ulang mengatakan bahwa jika kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, maka hal pertama yang harus kita pupuk adalah kerukunan. Hal pertama yang harus kita pupuk adalah persatuan, terutama persatuan di level elit-elit. Jika elit-elit tidak bersatu, maka otomatis akan sangat sulit untuk kita sebagai sebuah bangsa dapat bekerja sama, dapat bersinergi untuk mengantarkan kita kepada mimpi luhur Indonesia Emas di tahun 2045. Bang Astrio, kalau misalnya memang hubungannya begitu dekat begitu ya dengan Pak Jokowi, jasa Pak Jokowi begitu besar untuk kemenangan Pak Prabowo, tapi kenapa kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan seperti yang kita dengarkan tadi bahwa sebetulnya tidak ada cawe-cawe begitu dari Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo merasa perlu harus menyampaikan itu? Ya, pertama apresiasi dekatan Presiden Prabowo dengan semua mantan-mantan presiden itu terjalin dengan baik. Ini dibuktikan apa dengan Mas Kevin? Pertama, dalam sambutan Presiden Prabowo tadi di Sentul, beliau menyatakan dengan tegas
bahwa setiap presiden dari presiden ke-1 sampai presiden ke-7 semuanya memiliki jasa-jasa bagi Republik ini. Memang tidak semua pemimpin, tidak mungkin pemimpin itu semuanya tidak memiliki kekurangan, tapi semuanya memiliki jasa-jasa yang luar biasa bagi Republik ini. Kedua adalah seperti kita ketahui, baru saja kemarin ketika terjadi silaturahmi, presiden juga membangun hubungan yang baik dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Jadi itu sama sekali bukan merupakan sebuah pesan bahwa hanya ada kedekatan khusus dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, tapi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa kita semua harus bersatu padu, kita semua harus menjaga kerukunan dan tidak boleh ada perpecahan. Dan saat ini bahkan tadi ketika Pak Jokowi diminta untuk memberikan sambutan, beliau juga menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa panglima tertinggi di Republik ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan hari ini Presiden kita adalah Presiden Prabowo Subianto. Oke, Mas Burhan, kalau kita cermati dengan pernyataan Pak Prabowo sebelum-sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa memang ada pihak yang berusaha untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Apakah ini memang semuanya berkaitan dengan pernyataan Pak Prabowo dalam HUT Gerindra ke-17 ini, Mas Burhan? Ya, jadi saya membaca pernyataan Pak Prabowo di acara Muslimat NU dengan pidato Pak Prabowo hari ini dalam satu tarikan nafas, artinya tidak terpisah dari konteks sebelumnya. Dan lagi-lagi yang menjadi pusat perhatian, center of attraction-nya masih Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak punya masalah dengan siapapun, ya, termasuk dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan sekalipun. Tetapi lagi-lagi ada persoalan yang belum tuntas antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi, dan ketika PD Perjuangan diajak bergabung ke dalam pemerintahan, kemudian membawa termin persyaratan khusus, sepertinya termin itu belum memenuhi apa yang diekspektasikan oleh Pak Prabowo. Nah, termin khusus itu berkaitan dengan jaga jarak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena lagi-lagi ketika Pak Prabowo mengajak satu kekuatan politik masuk ke dalam, itu bukan berarti dengan menggeser kekuatan atau kawan lamanya. Nah, ini yang belum ketemu, yang sepertinya kemudian ditegaskan melalui kemesraan yang ditampakkan pada acara hari ini. Tapi lagi-lagi saya melihat yang lain ya, Kevin ya, yang menurut saya menarik untuk kita baca ya, yaitu berkaitan dengan keputusan Gerindra untuk mengumumkan Pak Prabowo sebagai Capres 2029, dan itu diikuti dengan gesture ya, terutama adalah Mas Wapres yang tadi jalan 1-2 di belakang Pak Prabowo ya. Kemudian juga statement dari partai-partai pendukung Pak Prabowo yang kelihatan memberi respon positif berkaitan dengan ajakan koalisi permanen 2029, dan statement Pak Jokowi dalam acara dengan salah satu jurnalis kawakan yang mengatakan saran kepada Mas Wapres untuk tidak kemajon. Jadi lagi-lagi ini satu tarikan nafas sekali lagi yang menunjukkan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan kekuatan lamanya termasuk Pak Jokowi itu masih sangat harmonis, dan tentu saja membuka kesempatan buat PD Perjuangan ya untuk tetap berada di luar kekuasaan, dan itu bagus buat civil society dan demokrasi dalam rangka menjaga checks and balance. Ya, berhubungan dengan tahun 2029, Bang Astrio, kenapa kemudian Partai Gerindra tidak langsung saja mengajukan paket Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka di tahun 2029? Kan hubungannya sudah semakin dekat nih. Ya, tentu saja pertama kami seluruh kader-kader Partai Gerindra bersyukur bahwa Bapak Prabowo bersedia untuk kembali memimpin Partai Gerindra sebagai Ketua Dewan Pembina dan juga Ketua Umum dari 2025 sampai 2030. Kami juga bersyukur bahwa Presiden Prabowo menerima dorongan dari kami semua kader Partai Gerindra untuk kembali maju sebagai calon presiden di tahun 2029. Kami menyadari bahwa memang 2029 itu masih sekitar hampir 5 tahun lagi daripada sekarang. Tetapi kami menyadari juga banyak sekali program-program yang sudah diinisiasi oleh Presiden Prabowo bahkan di kurang lebih di 3 bulan pertama ini. Salah satunya adalah efisiensi anggaran. Bahkan tadi Presiden sudah menyatakan dengan jelas ini baru merupakan permulaan. Akan ada beberapa efisiensi serta penambahan masukan untuk negara, baik dari PNBP melalui pembentukan BP Danantara, maupun juga akan memboosting revenue kita dalam jangka panjang, yaitu melalui penerimaan pajak yang akan semakin bertambah ke depannya. Nah,
kami Partai Gerindra merasa bahwa program-program ini, semua tambahan-tambahan anggaran ini yang kemudian akan diinvestasikan kembali ke dalam program-program strategis, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia, akan jauh bisa lebih terlihat jika Presiden Prabowo bersedia untuk memimpin kembali Republik ini selama 2 periode ke depan. Jadi itu merupakan harapan terbesarnya. Nah, tetapi bagaimanapun juga untuk menentukan tiket di tahun 2029 ini masih banyak proses-proses politik yang pasti akan dijalani. Kita memiliki juga sistem politik multipartai di mana saat ini kita tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja semuanya harus dibicarakan dengan mitra-mitra koalisi. Tetapi kami ingin menegaskan bahwa sinergitas antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden sudah terjalin dengan sangat baik dan merupakan menunjukkan sebuah kekompakan tim untuk memimpin Republik ini selama 5 tahun ke depan. Oke, Mas Burhan, berhubungan dengan tahun 2029, menurut Anda peluang Gibran Raka Buming Raka nanti bagaimana? Ya, jadi saya membaca keputusan Gerindra untuk mencapreskan Pak Prabowo secara dini untuk 2029 itu tak lepas dari putusan MK yang membuka barrier to entry, bahkan menghapuskan presidential threshold, dan itu membuka kesempatan buat siapapun partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2029 untuk mencapreskan kadernya. Jadi artinya bukan hanya partai yang lolos PT, partai yang tidak lolos PT asalkan tetapkan sebagai peserta pemilu itu boleh menurut putusan MK. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka ya akan terbuka kemungkinan muncul banyak capres termasuk dari internal koalisi partai pendukung Pak Prabowo, dan itu yang kemudian disikapi secara cerdas oleh Gerindra dengan mengumumkan Pak Prabowo sebagai capres dari awal, dan itu yang menjelaskan mengapa PSI tadi dinyatakan secara resmi mendukung Pak Prabowo 2029. Jadi itu menurut saya satu manuver untuk mengunci dukungan dari partai pendukung koalisi Pak Prabowo, ya, sehingga mereka tidak berpikir apa yang sekarang sudah ada di depan mata. Gitu. Nah, pertanyaan tadi bagaimana dengan Mas Gibran? Nah, dengan PSI menyatakan mendukung Pak Prabowo, secara otomatis Mas Gibran ya posisinya sementara ini paling tinggi, ya maju lagi sebagai cawapres. Nah, tetapi lagi-lagi itu berkaitan dengan dukungan partai pendukung yang lain, Kevin. Kan insentif untuk mendukung Pak Prabowo salah satunya adalah mendapatkan posisi sebagai cawapres Pak Prabowo. Makanya saya merasa ini satu isu yang saya kira akan diputuskan nanti, ya. Ini ibarat Pilpres 2029 jadwal sholat maghrib, hari ini itu masih jadwalnya sholat subuh. Jadi masih jauh, ya, konstelasi berkaitan dengan jangankan cawapres, capres pun sangat mungkin terjadi dinamika, ya. Minimal sampai tahun 2027 hingga 2028 baru terjadi ya konsolidasi baik di tingkat elit maupun massa. Mas Burhan, jadi masih terbuka peluang begitu kalau Gibran Raka Buming Raka nanti di tahun 2029 akan menjadi lawan dari Prabowo Subianto? Itu yang sepertinya tentu peluang itu ada, tetapi pertanyaannya seberapa besar. Nah, kalau melihat apa yang diputuskan oleh Pak Gerindra, ya, dengan mendukung Pak Prabowo dan kemudian diikuti oleh PSI kan satu-satunya partai yang kemungkinan bisa mengusung Gibran, ya. Tetapi PSI mengatakan tetap mendukung Pak Prabowo sebagai capres 2029. Jadi sepertinya kalau kita melihat peta hari ini itu masih Pak Prabowo kemudian Mas Anies, ya. Tentu kita masih menghitung siapa partai yang akan mengusung Anies Baswedan. Tetapi kalau kita lihat secara elektoral, hasil survei indikator bulan lalu itu masih menempatkan Mas Anies di peringkat kedua. Meskipun selisihnya agak jauh dengan Pak Prabowo, tetapi lagi-lagi Anies masih punya kekuatan massa yang cukup lumayan, ya. Dan yang ketiga adalah capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Karena bagaimanapun PD Perjuangan pemenang pemilu 2024, dan dengan dihapuskannya PT Presidential Threshold, PD Perjuangan punya kekuatan untuk mengusung sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Oke, baik, kita akan tunggu dinamika politik selanjutnya. Bang Astrio, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.